mata, baksos. Kemudian di perut, ikan. Di sini, tempe. Kemudian di lutut, brokoli. Lubang telinga sebelah kanan, terong. Pundak sebelah kanan, minyak goreng. Di dada, televisi. Saya putar bagaimanapun ibu kesenang. Iya, hebat sekali. Nah, sekarang teknik yang lain ibu, itu tadi lewat menyimpan dalam bentuk ini di organ tubuh. Sekarang kita pakai teknik yang bercerita ibu, sehingga ibu bisa ingat kata-kata 19 item tadi 16. Sekarang ibu bisa ingat 19 item. Yang mana itu? Ibu bisa ingat kata-kata telur, bakso, sepeda, dinosaurus, kemudian buaya, kemudian jam tangan, kacamata, kemudian barbel, rambutan, baju, celana, kemudian piano, batu bata, kemudian kucing, baterai, kemudian celurit, kemudian kelapa, ular, dan pasir. Ada 19 item ibu bisa ingat dengan cepat dan tidak akan lupa selama akan memakai teknik dari otak kanan yang namanya bercerita. Kenapa saya bisa ingat ini dengan baik? Karena saya sudah pernah ceritanya ini dengan lucu. Ceritanya bagaimana tadi itu saya bisa sebut telur bakso sepeda. Karena saya membayangkan di sore hari saya naik sepeda ibu di sore hari, kemudian saya menabrak bakso telur. Saya lihat itu bakso itu saya tabrak, di dalamnya ada telur berantakan. Sehingga saya sudah bisa, yang penting kata-kata pertamanya ibu ingat telur. Sehingga saya sudah bisa ingat kata-kata telur, bakso, sepeda. Iya kan? Nah, kemudian saya naik sepeda lagi setelah saya tabrak bakso telur itu, saya naik sepeda saya. Tiba-tiba saya lihat di depan saya ada dinosaurus, binatang yang besar itu. Kemudian saya ketakutan, ya kan? Karena ngelihat dinosaurus besar gitu, saya ketakutan, saya langsung membelok sepedanya. Kemudian saya gayulan sepedanya. Begitu saya gayulan sepedanya, saya lihat lagi di depan ada buaya melintang di jalan. Ya kan? Enggak, karena buayanya ini menarik ibu, bukan buaya sembarangan. Katanya saya tidak lari. Buayanya itu pakai jam tangan pak. Kita bayangkan warna bentuk jam tangannya. Kemudian dia pakai kacamata hitam, pakai kacamata ya. Buaya itu, kemudian buaya itu ternyata atletis. Dia sambil angkat barbel. Di tangan kanannya ini dia angkat barbel, tangan kirinya makan rambutan. Bayangkan ini. Jadi dia pakai jam tangan, kacamata, kemudian angkat barbel. Bayangkan dia sambil makan rambutan. Setelah itu dia ingat mau pergi les piano, sehingga dia harus pakai baju. Ya, buaya itu pakai baju, baru pakai celana. Bayangkan seperti itu. Dia pakai baju, kemudian pakai celananya dulu. Setelah itu baru dia pergi main piano. Les piano dia itu, ya, main piano supaya besar bunyinya. Dia pakai piano ininya pakai itu batu bata, bukan pakai tangannya, tapi pakai batu bata dia main pianonya. Sambil main piano buaya itu, bayangkan dia menoleh ke kiri. Dia lihat ada kucing di sampingnya, ya. Tapi kucing itu berlari itu pakai baterai. Kucingnya pakai baterai ya, lari-lari. Ingat itu kucing pakai baterai lari-lari. Dia lihat di depannya ada celurit. Kemudian dia ambil celurit itu, dia lihat ada kelapa. Kemudian dia belah kelapa itu, isinya ada ular dan pasir. Bayangkan isi kelapa itu terbelah dua, isinya ada ular dan pasir. Jadi kita ingat lagi cerita pertamanya apa ibu? Sore hari naik sepeda tabrak bakso telur, ya. Sepeda lagi dia serius, kemudian lihat pakai tangan dulu, baru kacamata, kemudian sambil angkat barbel, sambil angkat rambutan, kemudian karena mau pergi les piano dia pakai baju baru, kemudian main piano pakai noleh ke samping, pakai
Jalan-jalan, lihat ada celurit. Diambil celuritnya, dia belah. Isinya yang berani ke depan, sebutkan apa kata-kata itu dengan baiknya. Pakai ternyata pakai baterai. Kemudian ada jungka celurit, kemudian jungka kelapa dibelah, dan ternyata kelapa itu isinya pasir dan ular. Ular dan pasir ya. Ular dan pasir. Oke. Sekarang Ibu tinggal bayangkan ceritanya. Kemudian sebutkan yang mau diingat tadi, nama-nama yang mau diingat. Mulai dari kata pertama tadi apa? Kata pertama, bukan. Kata pertamanya telur ya, telur. Kata pertamanya telur. Nah, ibu tinggal sebutkan kata-katanya, tidak usah lagi ceritanya. Sangat dibantu temannya kan, tapi masih ada yang tidak bisa tahan, masih bantu temannya. Nah, sekarang saya mau latih ibu yang namanya disiplin untuk tidak mengurusi yang bukan urusan kita. Latihan ya. Bagaimana caranya? Saya bagi tiga ya. 1, 2, 3. Marina. 1, 2, 3. Belum giliran ibu. Ya, oke, kita disiplin ibu ya. Kita latihan disiplin, latihan untuk tidak ikut mengurusi urusan orang lain. Oke? Perhatikan Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, sampai di sini Anda disiplin. Kita tes lagi ya. 1, 2, 3. Nah, bagus sekali. Bagus sekali, bagus. Mantap, tepuk tangan, bagus sekali. Nah, saya ingin memberi pembelajaran kepada ibu. Ibu sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan disiplin, tapi kedengarannya kaku ibu, karena menggunakan otak kiri, ya. Betul ibu, sesuai tugas ibu, tapi kaku dengan baik-baik ibu. Kaku sekali ibu, tapi ibu disiplin menjalankan tugasnya karena pakai otak kiri. Sekarang ibu perhatikan dengan tugas yang sama, tapi dengan sentuhan otak kanan. Perhatikan bedanya, ya. Oke, ya. Dengarkan ibu ya, pakai sentuhan otak kanan tanpa merubah tugas ibu. Jadi yang menari ibu nanti kata-katanya seperti apa? Intonasinya seperti ini. Marina, gitu ya, 1, 2, 3. Jangan Marina, ibu jangan apa mengikuti yang tugasnya. Oke ibu, oke. Lagi 1, 2, 3. Marina. Oke. Sekarang yang kedua, kelompok 2 menari. Menari, coba. Menari di menara, coba bu, di menara. 1, 2, 3. Ibu tidak boleh kalau bukan urusannya ya. Latihan ibu, disiplin ya. 1, 2, 3. Marina menari di menara, di menara. Marina menari, Marina di menara, menari. Nah, enak kan bu? Tanpa saya merubah tugas ibu, ibu tetap menjalankan tugasnya, tetapi kedengarannya indah dibanding kalau tugas itu hanya otak kanan yang kaku. Marina, terus menari di menara, nggak enak ibu dengar tuh. Tapi kalau tadi 1, 2, 3. Marina menari di menara, di menara.
Marina di menara, di menara menari Marina. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Tepuk tangan. Saya ada ibu yang keceplosan ya. Dulu urusannya sudah ikut mengurusi urusan orang lain. Sekarang saya ingin menguji ibu, apakah ibu terpengaruh kalau saya ganti salah satu tugas itu. Kita lihat. Sekarang Marina saya ganti dengan Mariono. Apakah mampu ibu bertahankan kekompakannya, atau apakah ibu tidak ikhlas? Saya mengganti dengan Mariono. Oke? Oke, ingat ya Bu ya, saya ganti ya Mariono. Tapi kayaknya kayaknya kurang tepat ibu kalau Mariono seperti ini ya Bu ya. Apa namanya itu? Aba-abanya. Kayaknya tidak cocok ibu ya. Kira-kira yang cocok aba-abanya Mariono apa? Marini. Enggak, aba-abanya, bukan begini. Bagusnya apa kalau Mariono? Ah, betul. Bagaimana kalau aba Mariono kita ubah dengan aba-aba seperti ini? Oke? Jadi kalau saya seperti ini, tapi dengan intonasi otak kanan. Oke? Kita tes lagi. 1, ya Pak. 1, 2, 3. Tepuk tangan Ibu. Ya. Nah, ini tinggal 2 menit lagi Ibu. Saya gunakan kesempatan ini untuk tanya jawab. Pertanyaan itu lebih kreatif otak kanan. Kalau nggak salah saya tadi 90%, kirinya 10%. Tapi saya lihat kalau yang panjang-panjang, yang susah-susah itu dialamatkan ke otak kiri. Yang mudah-mudah dialamatkan ke otak kanan. Otak saya ini berantem antara otak kiri dengan otak kanan, sehingga saya apa yang disampaikan barangkali susah saya ingat. Ya, kalau menurut saya itu mungkin daya ingat saya yang sangat menurun. Ini menurut saya, bukan teori. Menurut saya, anak-anak di sekolah kita berikan hafalan misalnya, atau kita berikan tugas. Ada anak yang pekerjaannya cepat selesai, ada anak yang paling lambat. Kita tidak pernah menganjurkan kepada anak-anak, nah kalian kerjakan supaya cepat, gunakan otak kanan, nggak pernah. Jangan gunakan otak kiri karena itu selesai terlalu lama. Begitu juga dengan saya tadi, saya berusaha bagaimana kalau Bapak tadi menekankan, coba sekarang gunakan otak kanan. Saya bagaimana usaha saya mencoba untuk mengingat, tetapi juga belum berhasil. Kenapa otak kiri saya lebih banyak dominan daripada otak kanan? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.